Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala ta'ala aidan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah idza salaha fa salahat idza fasada fa fasadat kulluh ala wa hiyal qalbu. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat, tamu-tamu Allah yang dimuliakan, tidak bosan-bosannya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah senantiasa memberikan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua, yang dengan rahmat taufik hidayahnya itulah kita dapat hadir ke masjid ini dalam rangka mentaati dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan kita. Semoga seluruh amal soleh yang kita lakukan di masjid ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampunan dosa dan kesalahan kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan atas penghulu kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini untuk menyelamatkan seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini. Tentunya manusia yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhirat dan beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita seluruh umatnya ini senantiasa tekun dan istiqomah melaksanakan apa yang telah ditinggalkan kepada kita, yang dengan itu kita nanti akan mendapat syafaatnya, bantuan, pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat, tamu-tamu Allah yang dimuliakan, adapun sebagai tema penyampaian khotbah pada Jumat yang berbahagia ini, ada 3 hal yang perlu kita bersihkan dari diri kita ini. Yang pertama adalah qalbu, perlu kita bersihkan. Yang kedua adalah pemikiran, perlu kita bersihkan. Yang ketiga adalah niat kita, perlu kita bersihkan. Bagaimana mekanisme membersihkan yang 3 ini, sedangkan ini bukan zahir, abstrak, gaib dan sebagainya? Inilah yang dikelola oleh para agama, ulama-ulama, ahli tasawuf, ahli tauhid, ahli tasawuf. Bagaimana cara mengelola ini agar yang 3 ini bisa suatu kesatuan dan kesatuan untuk membenahi lahir dan batin manusia ini selamat bahagia dunia dan akhirat. Maka qalbu ini adalah dasar segala dasar yang paling susah dalam hidup ini, mulai daripada Nabi Adam diakui sampai kepada Nabi Muhammad. Qalbu ini sangat luar biasa. Itulah makanya Nabi kita bersabda mengingatkan kita, inna fil jasadi mudghah idza salaha fa salahat idza fasada fa fasadat kulluh ala wa hiyal qalbu. Artinya di dalam tubuh manusia itu ada mudghah, segumpal daging. Apabila daging yang segumpal itu baik, kata Rasul, maka baiklah seluruh perbuatan manusia itu. Mudah dia diajak berunding, mudah dia berbuat baik dan sebagainya. Kenapa kita payah berbuat baik, payah beramal, payah sholat, payah ini dan sebagainya? Dalam hipotesisnya, dugaan kita pertama adalah karena qalbu ini tidak kita urus, tidak pernah kita perhatikan qalbu kita. Kita biarkan qalbu kita bagaimana, kita langsung melaksanakan sholat, zikir, infak, sedekah dan sebagainya. Padahal mungkin kita sudah tahu, sudah paham
Apapun amal soleh yang kita buat itu ada gantungannya, ada tumpuannya. Bagaikan kita mencuci kain. Kain yang sudah kita cuci pasti ada tempat jemurannya, itu kawat. Disitulah kita gantungkan dia. Amal soleh yang kita laksanakan itu dia bergantung kepada kalbu seseorang itu, bergantung kepada hati seseorang itu. Apabila hati kita ini bersih, bagus dan sebagainya, dia akan masuk ke dalam nilai-nilai sholat yang kita buat itu, nilai-nilai zikir yang kita buat itu dan sebagainya. Nah, apabila ini tidak bersih, inilah yang dikatakan oleh orang-orang tua kita sejak dulu sampai sekarang berlaku filosofinya itu apa? Tidak akan mungkin ayam masuk ke dalam kandang kalau di dalam kandang itu ada ular, ada musang dan sebagainya. Mustahil tidak akan masuk. Tetapi apabila di kandang ayam itu tidak ada sesuatu yang menakutkan bagi ayam, ayam pasti masuk ke dalam. Memang ayam itu tahu dia itu tempatnya. Zikir yang kita laksanakan itu, infak sedekah yang kita laksanakan itu bernilai kebaikan, bernilai cahaya yang baik dari Allah, masuk dia ke dalam hati, menyatulah ke dalam jasad manusia itu. Makanya mudah diajak untuk berbuat baik, mudah untuk berinfak, diberkahilah hidupnya dunia dan akhirat. Hati ini sangat susah, maka perlu kita perbaiki. Nah, bagaimana metodologinya memperbaiki, membersihkan hati ini? Yang pertama, kita bersihkan hati kita agar seluruh amal kita itu bisa menyatu, amal dan hati kita, kalbu kita. Kata para ulama-ulama, membersihkan hati itu dengan mengingat Allah. Membersihkan hati itu dengan mengingat Allah. Bagaimana penjelasan mengingat Allah ini? Bisa hati kita bersih, jangan dicuci, tidak bisa. Hanya dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah. Contoh penjelasannya adalah jangan disimpan fortune, uang, mobil, harta di dalam hati. Kalau harta itu, mobil umpamanya kita simpan di dalam hati, ini bisa kita buktikan sendiri. Ketika kita Allahu Akbar, hati akan mengingat mobil, hati akan mengingat harta, hati akan mengingat itu dan sebagainya. Kenapa? Karena harta, pangkat, jabatan, kedudukan dibuat di dalam hati, disimpan di dalam hati. Di mana disimpan? Tempatkanlah sesuatu pada tempatnya. Mobil di garasi tempatnya. Insya Allah ketika kita sholat tidak akan datang itu. Kenapa? Karena udah kita latih hati kita ini untuk senantiasa bersih dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sholatu dzikr. Sholat itu salah satu adalah mengingat Allah. Maka ahli fikih mengatakan bagaimana mekanisme mengingat Allah itu? Ada tata caranya. Berdiri tegak, angkat tangan, rukuk dan sebagainya. Baca-bacanya itu. Jemaah Jumat, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Itu yang pertama, untuk membersihkan hati kita, ingat Allah. Jangan ingat yang lain-lain. Ini tentu ada trainingnya, latihannya dan sebagainya. Yang kedua, membersihkan pikiran kita. Bagaimana metode membersihkan pemikiran kita? Bersihkan pemikiran kamu dengan berpikir yang positif, berpikir yang tidak baik. Mungkin kita ini masih banyak berpikir yang tidak kepada kawan, tetangga dan sebagainya. Apalagi bertetangga jualan kain sama-sama. Yang satu laris, yang satu tidak laris dan sebagainya. Timbul pemikiran kita yang macam-macam. Jadikanlah pemikiran itu berpikir yang positif agar hati kita bersih dan sebagainya. Pemikiran ini adalah ruh, nur dari Allah SWT yang diberikan kepada seseorang. Bisa kita lihat mungkin banyak saudara-saudara kita di Jumpa ini yang berjalan 24 jam berjalan terus, makan di tong sampah dan sebagainya. Ada apa itu? Itu akibat pikirannya sudah rusak dan sebagainya. Nah, kita diberikan Allah pemikiran yang sangat baik, sangat mulia. Terbuka hati kita untuk beribadah ke sini, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebahagiaan batin kita dunia akhirat. Ini adalah suatu rahmat dari Allah yang perlu kita manfaatkan, kita optimalkan pemikiran itu, pemikiran yang baik dan sebagainya. Yang ketiga, niat. Perlu kita bersihkan niat. Karena yang tiga ini adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Bagaimana caranya membersihkan niat? Niat itu kita bersihkan dengan JTI. J jujur, T tulus, I ikhlas. JTI.
jujur, tulus, ikhlas harus ada dalam diri orang-orang yang beriman ini. Karena nabi-nabi pun inilah modal JTI, jujur, tulus, ikhlas dalam kehidupan itu. Tidak ada nabi satupun kita dengarkan yang mulus perjuangannya. Tantangan sangat luar biasa. Seberat-berat tantangan kita, lebih berat lagi tantangan Nabi Ayub. Anaknya meninggal semuanya, hartanya habis semuanya. Dia pun sakit parah sampai istrinya benci, diasingkan dia ke belakang rumahnya dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi dengan suatu masa, nasrul minallahi wa fathun qarib, sangat cepat pertolongan Allah. Kalau sudah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita, sangat cepat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau belum, maka kita tunggu. Inilah mungkin yang kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, pertolongan Allah sudah mulai datang melalui negara Iran dan sebagainya dan sebagainya. Kita diharapkan dari sini berdoa agar saudara-saudara kita orang Muslim Palestina bisa merdeka, menang dan sebagainya. Berkat doa kita, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, nasrul minallahi wa fathun qarib itu. Maka di dalam Al-Qur'an sebagaimana mengingatkan kita dari hati ini, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagialah orang-orang yang mau membersihkan dirinya lahir dan batin. Sungguh merugilah orang-orang yang mengotori dirinya lahir dan batin. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa 202 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang mau bertobat, mengakui kesalahan dan kekurangannya, dan selalu membersihkan dirinya lahir dan batin. Mana diri tadi itu? Salah satu adalah yang tiga itu tadi, tidak boleh dipisahkan. Bersih hati, pikiran tidak bersih, tidak juga. Bersih pikiran, niat tidak bersih, tidak juga. Taman yang kita kesini, niat kita kesini adalah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sajalah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa mengubah hati kita untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi abad dan syukur, hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.